Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sebetulnya dalam hidup kita ini, lebih banyak hal yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Bagaimana kita bisa hidup di dunia ini, kita tidak tahu. Bagaimana bumi ini bisa berputar dan mengelilingi matahari bertahun-tahun, ribuan tahun, juga dengan galaksi, semesta dan sebagainya, bisa teratur seperti itu, kita tidak tahu. Tidak usah yang jauh-jauh. Bagaimana kita ini bisa seperti ini, hidup, ada begitu banyak sel, ada begitu banyak proton, elektron yang terus berputar di dalam diri kita dan tetap bisa stabil. Orang ngerti. Bagaimana hidrogen 2 terus oksigen 1 jadi air. Kita bisa menjelaskan tapi kita nggak ngerti gimana itu. Mengapa terjadi? Kalau kita bisa ngerti bagaimana kita ini bisa terjadi begini ini, kita pasti membuatnya. Pasti, kita itu cenderung begitu. Tapi karena kita tidak tahu. Bagaimana pohon ini bertumbuh lalu menghasilkan bunga dan menghasilkan buah. Padahal seringkali yang kita lempar di bawahnya itu kotoran. Tapi yang muncul ketika bunga, muncul malah wangi, padahal kotorannya bau. Kita nggak ngerti. Dan bisa saja dua orang itu makan makanan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Karena yang satu bisa menyerap makanan itu dan mengolahnya menjadi yang positif, tapi yang lain tidak bisa. Dan itulah rahmat sebetulnya. Apapun itu yang menyangga kehidupan ini, yang membuat kehidupan ini terus berjalan adalah rahmat. Atau roh Allah sendiri, atau Tuhan sendiri, atau apapun namanya. Karena kita tidak tahu. Dan tetap berjalan dengan baik. Semuanya seperti sudah ada yang mengatur dengan teliti. Dan memang benar. Kita saja yang seringkali merasa khawatir, merasa gelisah, padahal tidak tahu banyak. Bahkan saya bisa mengatakan kita itu tidak cukup data untuk khawatir. Tapi kita khawatir. Tidak ada yang tahu masa depan itu bagaimana. Nggak ada yang pernah tahu. Nggak ada orang yang pernah mengalami. Nggak ada orang yang pernah merasakan masa depan itu apa. Karena selalu sekarang. Besok itu nggak ada yang tahu sama sekali. Belum pernah ada yang ngalami besok. Tetapi kita bisa khawatir oleh sesuatu yang tidak jelas. Yang belum pernah ada yang mengalami. Kita lupa bahwa kita itu lebih banyak disangga oleh rahmat, oleh yang ilahi. Tetapi memang seperti bunga itu bisa harum, itu tergantung apakah kita punya daya penciuman yang sensitif atau tidak. Kalau kita tidak sensitif, mau harum seperti apa bunga itu ya nggak relevan. Sama seperti warna dan cahaya. Bagi orang yang tidak bisa melihat, orang buta, warna itu tidak relevan. Karena dia tidak sensitif terhadap cahaya. Sama, kita juga. Kalau kita tidak sensitif terhadap rahmat, kita juga tidak ngerti, tidak relevan rahmat itu. Kita hidup di dalamnya tapi kita nggak merasa, nggak sadar. Pertanyaannya bukan apakah saya hidup di dalam rahmat atau tidak. Sudah jelas kita itu hidup di dalam rahmat. Kalau nggak hidup di dalam rahmat, nggak bisa hidup, nggak bisa eksis. Persoalannya justru apakah saya sensitif terhadap rahmat atau tidak. Sayang, kita tidak sensitif terhadap rahmat. Kebanyakan. Kebanyakan itu sensitif terhadap ego. Senggol sedikit bacok. Senggol sedikit marah. Senggol sedikit tersinggung. Itu sensitif terhadap ego. Dan karena itu kita ngomong sama orang harus hati-hati. Jangan sampai menyakiti. Capek kita. Dan ketika kita full of ego,
sensitif terhadap ego, kita kemudian tidak sensitif dengan hal-hal yang lain. Tidak sensitif terhadap rahmat. Dan karena itu kita seringkali tidak menyadari bahwa kita hidup di dalam rahmat. Kita hidup di dalam penyelenggaraan ilahi. Dan karena tidak sadar, maka kemudian kita menjadi cemas, khawatir, gelisah. Padahal kita tidak punya dasar untuk khawatir. Informasi dan data untuk khawatir aja tidak cukup, ngapain khawatir? Khawatir pun kita tetap disanggah oleh kehidupan ini, oleh rahmat ini. Yang paling penting justru mari kita meletakkan ego kita. Supaya kita tidak terlalu sensitif terhadap ego dan kemudian terbuka dan sensitif terhadap hidup, terhadap rahmat. Kalau kita sensitif terhadap hidup, terhadap rahmat, wah, bunga tabebuya aja begitu indah. Burung-burung yang berkicau luar biasa. Pohon-pohon yang kokoh berdiri, wow. Sensitif terhadap hidup, sensitif terhadap rahmat. Kalau kita sensitif terhadap rahmat, segala sesuatu adalah mujizat. Tapi kalau kita tidak sensitif terhadap rahmat, segala-galanya itu sungguh-sungguh membuat kita menjadi seperti korban yang terus menderita. Maka bagi orang yang sensitif terhadap rahmat, hidup adalah mujizat. Segalanya adalah mujizat. Tetapi, kalau kita sensitif terhadap ego, segala-galanya adalah mengkhawatirkan. Tidak ada mujizat sama sekali. Tergantung kita. Apakah kita bisa seperti pohon mangga? Meskipun dilempari kotoran, kita tetap menyerapnya, menerimanya. Dan kemudian menyebarkannya menjadi keharuman bunga mangga yang bertumbuh menjadi buah mangga yang lezat. Tergantung kita. Apakah kita sensitif terhadap rahmat? Sehingga setiap peristiwa itu penuh rahmat. Bahkan peristiwa yang negatif itu bisa menjadi blessing in disguise. Berkat yang tersembunyi. Karena kita sensitif terhadap rahmat. Dan kemudian hidup menjadi lebih menakjubkan. Karena kita terbuka terhadap segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Terutama karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Tidak mungkin semesta ini begitu teratur. Tidak mungkin ini hanya kebetulan saja. Tidak mungkin. Kalau 1 kali, 2 kali terjadi, teratur, oke. Tapi kalau terus-menerus setiap hari berjuta-juta tahun, ini pasti ada yang mengatur, ada yang menyangga, ada yang menyelenggarakan. Dan kebanyakan kita tidak tahu. Bahkan tentang diri kita pun tidak tahu. Bisa hidup, bisa segar, bisa berkreasi, segala macam. Sayang tidak tahu pun kita seringkali khawatir. Padahal tidak tahu, tidak punya data cukup untuk khawatir, kok ya khawatir. Lebih baik justru kita percaya. Mengandalkan rahmat di dalam hidup kita. Karena kita selalu ada di dalam rahmat. Bagaimana caranya? Sadar. Sadar bahwa kita ada di dalam rahmat. Sadar bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup ini begitu bijaksana. Dan sudah bertahun-tahun, berjuta-juta tahun. Dan makin baik. Kita tidak perlu khawatir apapun. Percaya saja. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan gelisah hatimu. Percaya saja. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Kita hidup di dalam rahmat. Yang menjamin hidup kita akan selalu ada. Nyaman dan penuh sukacita. Tergantung apakah kita bisa menyerap rahmat itu dan kemudian menyebarkannya menjadi berkat, atau kita terlalu sensitif terhadap ego sehingga tidak sensitif terhadap rahmat dan kita tidak melihat ada keajaiban di dalam setiap peristiwa hidup kita. Bahkan dalam peristiwa yang negatif pun sebetulnya ada rahmat tersembunyi. Blessing in disguise. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.